Selamat datang di Watch Mojo Indonesia dan hari ini kita menghitung mundur 10 momen penjahat anime paling keren. Di daftar ini, kita akan melihat momen di mana penjahat anime menunjukkan pada kita mereka terbuat dari apa dengan cara yang paling mengagumkan. Ada nggak nih rencana penjahat ini yang harusnya berhasil menurut kamu? Nomor 10, Ogremon melindungi Digidestined. Digimon Adventure. Ini momen penebusan sih, tapi ribut ini masih ngejadiin Digimon ikonik ini sebagai penjahat. Jadi masih bisa masuk nih. Waktu Metal Tyrannomon terlihat siap untuk menghapus Digidestined, Ogremon melompat pada detik terakhir, memberi mereka jalan untuk melarikan diri sambil mengambil raksasa mekanik ini dengan kesepiannya. Marah karena dia diganti, pesuruh yang dulu menakutkan memilih mengorbankan dirinya dengan caranya sendiri. Walaupun penghapusannya nggak terhindarkan, dia bisa mencapai kemampuan yang jauh melampaui karakternya di seri aslinya. Nomor 9, kembalinya Fitzgerald, Bungo Stray Dogs. Menyadari kalau kamu dikalahkan oleh seorang edgelord dan wannabe weird tiger pasti berpengaruh banget sama kesehatan mental kamu. Tapi ya pastinya selalu ada peluang untuk bangkit. Setelah kehilangan semua kekayaan dan posisinya di guild, Francis ditinggalkan dalam kemiskinan, tinggal di permukiman kota yang kumuh. Saat dia sudah menyerah pada dirinya sendiri, permohonan dan sumbangan dari rekan lamanya Luisa memberinya kekuatan untuk kembali. Pastinya setelah dia ngalahin preman-preman dong. Emang gak ada yang bisa ngalahin kekuatan duit ya? Nomor 8, pengorbanan Oniwa Banshu, Rurouni Kenshin. Sebagai sekelompok ninja yang ngelayanin pengusaha Kanryu yang sadis, unit elit ini bisa mengimbangi Kenshin dan teman-temannya. Walaupun sering menggunakan taktik kejam dan gak ragu kalau harus membunuh musuh-musuhnya, bukan berarti mereka nggak punya kehormatan. Menyusul kekalahan Aoishi di pedang Manslayer, Kanryu memutuskan membatalkan kontrak mereka melalui senapan Gatling. Tanpa ragu, anggota regu lainnya masuk dan dengan rela jadi perisai, memberikan nyawa mereka supaya pemimpin mereka tetap hidup. Nomor 7, Phantom Troop yang membawa rasa sakit, Hunter x Hunter. Bahkan untuk sekelompok pencuri dan pembunuh, semut Chimera adalah masalah yang perlu dimusnahkan. Setelah menyusup ke salah satu sarang mereka, Phantom Troop pergi ke kota dan menghancurkan setiap binatang yang mereka temui, membuktikan kalau tanpa Yuvogin dan Chrollo, mereka tetap aja nggak bisa diremehin. Dan salut banget sama Feitan yang manggang Ratu Semut Chimera wannabe sendirian ke titik di mana yang tersisa dari dirinya cuma sekam yang mengering. Laba-laba emang selalu menang ya di akhir. Nomor 6, hukuman Tonegawa, Kaiji. Kamu pikir kalah dari seseorang kayak Kaiju udah cukup buruk, tapi setelah kekalahannya, Tonegawa mendapatkan dirinya dapat kemarahan penuh dari ketua. Karena hukuman atas kegagalannya dalam permainan yang curang berubah menguntungkannya, dia dipaksa membungkuk di atas wajan yang terbakar.
Kalau orang waras tuh pasti bakal lari nggak sih? Tapi nggak orang ini, yang dengan rela membuktikan walaupun dia kalah, tapi dia tetap jadi jiwa yang pemberani. Kalau kita sih kasih saran kayaknya mendingan pensiun aja deh. Nomor 5, Yujiro menghancurkan Kaisar Kaku. Baki. Yang menang siapa nih dalam pertempuran kekuatan pamungkas versus teknik pamungkas? Yujiro lah, kan dia pasti menang. Tapi tetap aja, bajingan tua ini pasti membuatnya berusaha lebih keras dari biasanya. Berkat pengalamannya selama seabad, Kaiokaku yang legendaris mampu melepaskan pukulan demi pukulan yang membantai seniman bela diri ini. Cuma ya, kan kebetulan Yujiro emang lebih mirip monster ya daripada manusia. Waktu dia mengubah otot punggungnya jadi wajah iblis, kita udah tahu lah ya siapa yang bakal kalah. Nomor 4, Muzan mengalahkan para pemabuk, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Waktu yang salah, tempat yang salah, plus jumlah alkohol yang berlebihan, bikin trio penduduk setempat yang mabuk ini menemui takdir yang mengerikan. Setelah menabrak Muzan dan mencoba nyari ribut, ya pastilah jiwa-jiwa ini secara sistematis dihancurkan oleh penguasa iblis. Karena udah gelisah setelah bertemu Tanjiro, Muzan menjatuhkan mereka berdua ke stratosfer dengan mudah, sebelum sengaja meluangkan waktu untuk menghukum yang terakhir dan memberinya rasa darahnya, yang bikin tubuhnya akhirnya meleleh. Ini pemandangan yang mengerikan banget sih buat dilihat dan menetapkan penguasa 12 Kizuki sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Nomor 3, buah iblis kembar Blackbeard. One Piece. Antara mengkhianati Shirohige, membunuh Touch, dan mengirim Ace untuk dieksekusi, Marshall mengukuhkan dirinya sebagai bajak laut paling bajingan di antara mereka semua. Kemudian, dia mengeluarkan trik kecil yang membutakan semua orang. Gak tahu gimana caranya, dia merampas kekuatan Shirohige untuk jadi miliknya dan dia mengungkapkan dirinya sekarang punya 2 buah iblis dan mampu menggunakan keduanya sebebas yang dia inginkan. Dengan sifat berbahaya dari Dark Fruit yang dikombinasikan dengan daya hancur Tremor Fruit, dia pantas banget ditakutin. Nomor 2, Wrath vs Tank. Full Metal Alchemist Brotherhood. Self-viewer emang gak bisa diremehin sih. Tepat waktu pasukan sekutu sepertinya hampir menyatakan kemenangan atas Central, Wrath tiba-tiba kembali, di mana dia melanjutkan untuk mengiris semua yang ada di jalannya, termasuk tank dan penghuninya. Dengan kecepatan dan ilmu pedangnya yang superior, senjata rahasia ayah jadi pasukan satu orang yang hampir dengan sendirinya merusak upaya Elrix. Wah, nonton Homunculus membantai semua yang ada di hadapannya dengan ketepatan seperti itu, pasti jadi tontonan yang menakutkan sih. Sebelum kita lanjut, pastikan untuk subscribe ke channel kami dan bunyikan bel untuk dapat notifikasi dari video terbaru kami. Kamu punya opsi untuk notifikasi video khusus atau semuanya. Kalau kamu pakai handphone, pastikan kamu masuk ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Madara memanggil Meteor, Naruto Shippuden. Hype di balik ninja terkenal ini emang ekstensif banget sih. Sejak Shippuden mulai, yang kita dengar itu cuma bisikan kalau ada seorang Uchiha legendaris yang kekuatannya melebihi yang lainnya. Lalu dia akhirnya melakukan debutnya dan mulai memenuhi ekspektasi dari hype ini dengan cara yang keren banget.
Sebagai pasukan satu orang, kita ngelihat dia ngalahin begitu banyak musuh biasanya udah cukup. Tapi Madara nggak buang waktu untuk meningkatkan taruhannya dengan mengeluarkan satu set meteor untuk menghantam seluruh kelompok mereka. Keren banget nggak sih? Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Cek klip terbaru lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Pastikan untuk subscribe dan bunyikan bel untuk dapat notifikasi tentang video terbaru kami.